Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari minggu lalu, yaitu adalah bilangan kompleks. Di mana pada hari ini adalah diharapkan tujuan pembelajarannya dari aspek pengetahuan, mahasiswa dapat menjelaskan teorema de Moivre. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan akar-akar bilangan kompleks dalam bentuk polar. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan rangkaian RLC. Di mana dalam aspek afektif, mahasiswa dalam mengerjakan tugas dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Kemudian dari aspek psikomotorik, di dalam menyelesaikan tugasnya, mahasiswa mampu berpikir kritis. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah teorema de Moivre, di mana teorema de Moivre ini menyinggung mengenai bentuk polar dengan bilangan pangkat n dan bilangan polar dengan bentuk pangkat 1/n atau dalam bentuk akar, di mana R cos theta ditambah I sin theta pangkat n itu dapat diselesaikan menggunakan sama dengan R pangkat n kali cos n theta ditambah I sin n theta sama dengan R pangkat n cis n kali theta. Begitupun juga untuk bentuk akar atau 1/n, R cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/n itu menyelesaikannya adalah R pangkat 1/n dikali cos n theta ditambah I sin n theta sama dengan R1/n cis n theta. Di sini saya tampilkan beberapa kuadran karena kita membicarakan mengenai menyinggung ada suatu trigonometri yaitu adalah sudut dan sin. Perlu diingat pada kuadran itu ada 4 kuadran bergerak berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 nilai trigonometrinya adalah 2, yang positif adalah sinus. Kuadran ketiga yang nilainya positif adalah cos tangen. Kuadran keempat yang nilainya positif adalah cosinus. Di mana di dalam kuadran ini mengandung beberapa rumus masing-masing. Ya, untuk kuadran 1 adalah nilai sinus 90 min alfa. Untuk kuadran 2 dengan rumus 180 min alfa. Kuadran ketiga adalah 180 plus alfa. 460 min alfa. Oke. Selanjutnya ada beberapa nilai sudut istimewa 4 kuadran. Yang perlu diingat adalah kuadran 1. Ya, jika nanti kuadran 1 hafal, kalian bisa menerapkan nilai pada kuadran kedua dengan rumus tadi adalah 180 min alfa. Misalkan sinus 45. Berarti kalau di kuadran 2 adalah sinus 45 ini senilai dengan sinus 180 dikurangi 45 atau 135. Sinus 45 ini setengah akar 2, sinus 135 juga setengah akar 2. Itu seterusnya. Ya. Pada teorema de Moivre, contoh yang pertama adalah dengan pangkat n. Misalkan 4 cos 15 derajat I sin 15 derajat pangkat 2. Di mana ini ya, memenuhi bentuk atas, maka R pangkat n berarti 4 pangkat 2. Cos n theta berarti 2 kali 15 adalah 30. I sin 30 derajat. Ya, sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sin 30 adalah setengah I. Jika adalah 16 kali setengah akar 3 berarti 8 akar 3. 16 kali setengah I berarti adalah 8I. Untuk contoh yang kedua. Contoh kedua di sini diketahui 1 plus I pangkat 3. Di mana 1 plus I pangkat 3 ini berarti kita peroleh
X-nya 1 berarti adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat adalah akar 2. Di mana adalah arkes dari tangen theta Y per X. Y-nya 1, X-nya 1 berarti arkes tangen theta 1 per 1 adalah nilainya adalah 45 derajat. Berarti akar 2 kali cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat pangkat 3 itu sama saja R pangkat N akar 2 dipangkatkan 5 kali 3 berarti 135. 45 kali 3 berarti 135. Maka akar 2 itu nilai akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 adalah 2. Berarti 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Nah, sedangkan cos 135 itu sama saja senilai dengan cos 35 berarti cos dan 2. Nilai kosinusnya adalah negatif, berarti negatif setengah akar 2. Sinus 135 nilainya positif dan 2 setengah akar 2. Dan 2 akar 2 dikali min setengah akar 2. 2 sama min setengahnya jadi min 1. Akar 2 kali akar 2-nya adalah 2, berarti min 2. 2 akar 2 kali setengah akar 2. Oke. Untuk contoh selanjutnya, akar 3 ditambah setengah ini diselesaikan manual, maka akan sulit untuk menyelesaikannya. Maka dari itu ada 1. Nah, satunya dari mana? Dari akar dari akar dari setengah akar 2 kuadrat ditambah setengah kuadrat. Berarti akar 3 berarti itu 3, akar itu per 4. Berarti 3 per 4 ditambah 1/4. Ketemunya adalah akar 4 per 4 atau akar 1 itu sama dengan 1. Cos 130. Dari mana 30 derajatnya? Nah, dari arkes tangen Y per X. Y-nya berapa? Setengah. X-nya adalah setengah 3. Berarti ada bagi setengah akar 3 adalah seper akar 3. Seper akar 3 itu sama saja sepertiga akar 3. Nah, nilai tangen theta yang sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Maka cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat pangkat 100. Itu sama dengan, ini kan 1 sudah ditulis, berarti 3n theta 30 kali 100 theta ditambah sin 3000 derajat. Nah, berarti ini kalau kamu ada nah, 3000 itu dapat dibentuk dari cos 120 ditambah 8 kali 360 ya. Berarti kita tulis adalah cos 120 ditambah sin 120. Cos 180 nilainya negatif setengah. Sin 120 derajat setengah akar 3. Oke. Akar-akar bilangan kompleks dalam bentuk polar cos dan sin ini yang tadi pada contoh sebelumnya ini bisa diubah jadi cos theta ditambah k kali 360. Begitupun juga dengan sinus. Maka jika ada diperoleh x ditambah y i pangkat 1/n, maka diselesaikan adalah sama dengan r pangkat 1/n cos theta ditambah k kali 360 per n ditambah i sin theta ditambah k kali 360 per n. Contohnya adalah, perhatikan contoh berikut. Tentukan semua akar-akar bilangan kompleks berikut dan gambarkan secara grafisnya. Misalkan, ini ada rumusnya saya catatkan di sini.
Pada contoh ini, kita akan melihat contoh bilangan kompleks, kemudian kita cari akar-akarnya. Kenapa kok akar-akar? Karena di sini adalah pangkat seper N. Akar dari 16 cos 60 derajat ditambah isi 60 derajat berarti adalah ini pangkat setengah karena akar. Kemudian 16 pangkat setengah di sini ya, R pangkat seper N. Cos theta K kali 360 per 2 karena N-nya adalah 2. Tambah isin theta plus K kali 360 bagi 2. Karena 16 pangkat setengah itu adalah 4. Cos theta sama K kali 360 per 2 ditambah isin theta ditambah K kali 360 per 2. Nah, kita cek apakah memenuhi. Untuk K sama dengan 0, maka Z-nya 4 kali cos. Ini kan 0 kali 360, 0. Berarti tinggal 30 bagi 2. 60 bagi 2. Ini ya, 60 bagi 2 adalah 30. Maka cos 30 adalah setengah akar 3. Sin 30 setengah. Berarti 4 kali setengah akar 3 adalah 2 akar 3. 4 kali setengah adalah 2i. Untuk K1. Nah, di sini kan batas maksimalnya adalah 360 derajat. Ternyata kalau K-nya 1, berarti 360 ditambah 60. Nah, 1 kali 360 kan 360. Tambah 60, 420 dibagi 210. 210 ini masih masuk di dalam kuadran. Maka nilai cos 210 adalah min setengah akar 3. 4 kali min setengah akar 3 adalah min 2 akar 3. 4 min 200 adalah min setengah, berarti 4 kali min setengah min 2i. Ternyata untuk K-nya sama dengan 1 sudah memenuhi 210. Kalau K-nya 2, coba kamu cek kalau 720 ditambah 60 berarti kan 780 dibagi 2 lebih dari 360 berarti K 2 dan seterusnya itu tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya K-nya 0 dan K-nya 1. Maka sekarang adalah 2 akar 3 plus 2i min 2 akar 3 min 2. Nah, jika saya gambarkan berarti adalah di menit satunya dulu X-nya adalah 2 akar 3, kemudian Y-nya adalah 2, bentuk titiknya di sini Z1-nya. Dengan sudut berapa? 30. Ini 30. Kalau misalkan min 2, berarti min itu adalah min akar 3, min 2 berarti Y, min di sini. Berarti 210 di mana? Nah, ini yang dikasih tanda. Ini gambar dari graf akar. Contoh yang misalnya akar dari 32, akar 5, akar dari 32 cos 50 derajat isi 50 derajat akar 5 di sini ya. Lihat ya. Berarti 32 cos 50 derajat ditambah isi 50 derajat pangkat 1/5. N-nya berarti 5. Berarti 32 pangkat 1/5. N-nya adalah 5. Oke, ya. Kemudian 32 pangkat 30 saya sederhanakan adalah 2 pangkat 5. Berarti 5 yang saya coret jadi bilangan 2. Oke, 5 cosnya adalah ya cos 50 K 360 per 5 isi 50 plus 360 per 5. Kita masukkan X K berapa yang cocok? Untuk K-nya 0. Ya, berarti 50 bagi 5, 10. Masih memenuhi. Karena di bawah 360. Kalau K-nya 1, 360 ditambah 50 berarti 410 dibagi 5 masih memenuhi di bawah 360. 82 ketemunya. Kalau K-nya 2 berarti 360 kali 2 720 ditambah 50 770 dibagi 5 masih memenuhi 154 di bawah 360.
K3, nah 3 kali 360, sekitar 1000-an ditambah 50, tapi dibagi 5, ketemunya adalah 226, masih di bawah 360. K3 memenuhi. Nah, untuk K4, dilihat 4 kali 360 ditambah 50 dibagi 5, ketemunya adalah 298, juga masih memenuhi. Nah, kalau di atas K4, misalkan K5, 360 kali 5 ditambah 50 dibagi 5 itu lebih dari 360, hasilnya K. Stop untuk K sama dengan 4. Nah, maka yang memenuhinya adalah akarnya adalah Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5 dengan jari-jari R-nya ada 2, modulus bilangan kompleks Z-nya, dan sudut 2 akar yang berurutan adalah berarti 360 dibagi 5, karena bilangan Z-nya ada 5. Berarti ketemunya berapa? 360 bagi 5 adalah 72. Jika saya gambarkan dalam bentuk grafis, ini ada lingkaran penuh. Satu lingkaran ini, satu kuadrat ini saya bagi dengan 5. Ketemunya adalah 72. Berarti mana letak Z1-nya? Nah, Z1-nya adalah di sini. Oke, selanjutnya. Contoh yang lain misalkan, ya. Di sini diketahui misalkan akar 8 atau pangkat sepertiga. Berarti sama saja 8 cos 0 ditambah sin 0. Ya, pangkat sepertiga. Kenapa kok nilainya di sini 0? Ya, untuk memenuhi untuk persamaan ini berarti kan cosnya 0 ya, yang memenuhi ya cos 0 itu kan 1. Berarti 1 ditambah sin 0 itu 0, 0 kali I kan 0, 1 tambah 0 tetap 1, 1 kali 8 tetap tidak mengubah nilai. Berarti derajat yang memenuhi adalah 0. Maka 8 pangkat sepertiga itu adalah 2 pangkat 3 dicoret. Jadinya adalah 8. Jadinya adalah 2. Jadinya adalah 2. Berarti 2 cos. Nah, kalau kayaknya 0, ya berarti kan 0 bagi 3, cosnya tetap 0. Nilainya adalah 2. Kalau kayaknya 1 ditambah 360 dibagi 3, berarti 120 masih masuk. Cos 120 min setengah, sin 120 setengah akar 3 dikalikan 2 kali min setengah min 2 kali setengah akar 3 adalah 3i. Nah, sekarang coba kita cek K2. Ternyata kalau kita masukkan 2 kali 360 berarti 720, kan tambah 0 tetap dibagi 3 adalah 240, masih masuk. Maka nilai cosnya adalah min setengah, nilai sin-nya adalah min setengah akar 3. Berarti 2 kali min setengah, min 1, 2 kali min setengah akar 3, min akar 3. Kita cek lagi untuk K3 ternyata tidak memenuhi. Kenapa? Karena 1000 dibagi 3 itu lebih dari nanti 360. Maka yang cocok itu hanya sampai K-nya sama dengan 2. Dari sini kita lihat K-nya berapa ini? K-nya nilai K-nya 0, Z-nya 2. Berarti kita lihat nih ya, K-nya 2. Berarti dia di titik 2 di sini nih. Z1-nya adalah di titik X2. Nah, sekarang kalau misalnya min 1 tambah akar 3, satunya X negatif, akar 3-nya ke atas Z2. Min 1 X-nya negatif, min akar 3, berarti Y-nya yang ke bawah. Ini adalah Z3. Contoh selanjutnya adalah jika misalnya diketahui adalah bilangan berikut. Akar min 8i pangkat 3, berarti min 8i pangkat sepertiga. Itu sama saja, biar nilainya tetap min 8, ya, min 8,
tanpa mengubah nilai, berarti biar min 8i berarti sin 270 itu kan sama saja min 1. Min 1 ya. Berarti min 1 kali i berarti kan min i. Min i ditambah cos 270 itu kan 0. Berarti 0 ditambah min i. Berarti min i kali 8 tetap min 8i. Pangkat sepertiga. Berarti 8 pangkat sepertiga itu adalah 2. 270 ditambah 30 per 3. Ya, ditambah i sin 270 ditambah k kali 360 per 3. Ketemunya berapa? Kita coba kanya 0 dulu. Ternyata kalau kalian 270 bagi 3 ketemu 90. Nah, cos 90 0, sin 90 1. Jadi 1i. 2 kali 0, 0. 2 kali i, 2i. Kalau k-nya 1 dimasukkan, ya, berarti ketemunya adalah nanti cosnya 210. Itu min setengah K3. Atau sin 210 adalah min setengah. 2 kali min setengah K3, min K3, 2 kali min setengah, min 1 atau min. Nah, kalau untuk K-nya 1, 210, untuk K-nya 2, kamu gantikan K-nya 2, 2 kali 360, tambah 270 bagi 3, ketemunya 330. Masih memenuhi karena di bawah 360. Cos 330 min setengah K3, sin 330 min setengah. Berarti 2 kali min setengah K3 min A. Ketemunya adalah min akar 3. 2 kali min setengah adalah ketemunya min i. Nah, berarti jika saya gambarkan ada 2i berarti y-nya ya. Nah, di atas. Ini min akar 3 sama min 1. Berarti di bawah. Yang ini Z2. Z3-nya min akar Z2-nya berarti cos 330 itu nilainya positif ya. Oke, maaf. Ini yang nilainya positif. Akar 3 kuadran 4 sih. Kemudian min i adalah kuadran adalah y negatif. Ya, berarti Z3-nya di sini. Oke, contoh lagi. 2 plus 2 akar 3 i pangkat seperempat, berarti 4 nilainya adalah kalau seperti ini yang memenuhi berarti 2 akar 2 berarti dengan akar 2 dan 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ditambah isi 60 derajat pangkat seperempat atau ya, atau 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu adalah akar 2. 60 plus K360 per 4. Ditambah isi 60 plus K360 per 4. Kita coba K kalau 0. Ternyata kalau K 0, 60 ditambah 0 kali 360 bagi 4, 15 masih memenuhi. Kalau 1, berarti 60 ditambah 1 kali 360 bagi 4, hasilnya 105 masih memenuhi. K2, 2 kali 360 tambah 60 per 4, 195 masih memenuhi. K3, untuk Z4, berarti 3 kali 360 ditambah 60 bagi 4 masih memenuhi 285. Seterusnya itu nggak bisa memenuhi K4 karena lebih dari 360. Z1, Z2, Z3, Z4 yang jari-jarinya R-nya adalah 2. Ya, diperoleh adalah 360 dibagi 4. Yaitu berapa? Adalah 90 derajat. Di sini Oke, ya. R-nya adalah akar 2. Berarti akarnya ya. Bentuknya gimana? Ini akar 2 semua, ini akar 2.
berarti ketemunya 9, 10. Ini Z1, Z3, Z4. Oke. Kemudian untuk definisi dua bilangan kompleks Z1 sama Z2-nya, katakan jika Z1 dengan Z2, R1 sama dengan 2, theta 1 sama dengan theta Euler, I theta sama dengan theta ditambah sin theta, bentuk bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan R theta ditambah I sin theta R E I theta. Penulisan Z R E I theta merupakan eksponen bilangan kompleks. Untuk eksponen kompleks selanjutnya, kompleks sekawan dari Z adalah ini. Z sama dengan R cos theta min I sin theta sama dengan R cos min theta ditambah I sin min theta sama dengan R E min I theta. Sekarang perhatikan contohnya. Nyatakan bilangan kompleks Z akar 3 plus I dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Bentuk polarnya berarti adalah akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat, berarti 3 tambah 1. Akar 4 sama dengan 2. Tangan tetanya 1 per akar 3. Dari mana 1 per akar 3? Satunya X-nya, Y-nya. Akar 3-nya adalah X, Y per X. Nah, arcus tangannya yang nilainya 1 per 3 akar 3 itu adalah pi per 6 atau 30 derajat, 180 bagi 6. Maka bentuk polarnya adalah Z sama dengan 2 cos pi per 6. Ya, menyusulkan ini ditambah I sin pi per 6. Nah, ini bentuk polarnya. Bentuk eksponensialnya gimana? 2 I pangkat pi per 6. Ya. Kemudian selanjutnya rangkaian RLC. Salah satu jenis rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor disebut dengan RLC. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian RLC. Adapun komponen RLC, resistansi, reaktansi, dan impedansi restansi adalah hambatan yang diberikan oleh resistor. Ini 3 istilah ya, hambatan yang di dalam berikan resistor. Reaktansi adalah hambatan yang bersifat reaksi terhadap tegangan. Nilainya berubah-ubah dengan perbedaan fase dari arus dan tegangan. Sedangkan impedansi adalah keseluruhan terhadap arus, mencakup resistansi, reaktansi, atau keduanya. Impedansi sering juga disebut hambatan dalam atau R kecil simbolnya. Satuan ketiga jenis ini sama ohm. Ini semuanya ada di dalam resistor, tapi ada 3 istilah yang penting, ada resistansi, reaktansi, dan impedansi. Kemudian untuk yang kedua, induktor dan kapasitor. Induktor adalah komponen listrik yang menyimpan energi listrik di dalam bentuk energi magnetik, sedangkan induktor ini menghambat arus dengan menurunkan tegangan. Berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Menurut hukum Lenz, tegangan terindukasi lalu dalam polaritas demikian sehingga menjadi nilai arus yang sama dengan seperti sebelumnya. Jadi ketika arus meningkat, tegangan terinduksi akan melawan aliran elektron. Sedangkan ketika arus menurun, polaritas akan berbalik dan mendorong aliran elektron. Hal ini disebut dengan reaktansi dalam induktor. Energi disimpan pada medan magnetnya. Nah, adapun contohnya, misalkan di sini ada rangkaian ya, ada 120 volt dengan 60 Hz, hambatannya 60 mAh, 1,5 mikrofarad kapasitornya, R-nya ini ya. Nah, induktornya adalah 650 mili. Nah, kemudian kita lihat untuk menghitung impedansi totalnya. Pada rangkaian tersebut kita cari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Berarti XL sama XC. L itu adalah induktor atau induktifnya. Ini ya. Berarti rumusnya adalah 2 PFL. 2
P-nya 3,14, F-nya frekuensinya 60, kali L-nya adalah 650 kali 10 min 3. Karena di sini Pi, berarti min 3. Temunya adalah 244,92. Sedangkan reaktansi kapasitif 1/2 pi C 2 kali 3,14 V-nya 60, C-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 kali sini mikro. Maka ketemunya 1769,28 ohm. Setelah mendapatkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, dicari impedansi masing-masing komponen. ZR berarti 250, yang resistor dulu ya, 250 ini ditambah I0 ohm sama dengan 250 ohm. Sedangkan Z induktor 0 ditambah I kali 44, ini X 92 ohm. Z adalah 0 min I 1769,28 ohm atau 1,769,28 ohm. Nah, kemudian kita dapat impedasi total dengan cara menjumlahkan semua impedasi di atas. 250 ditambah ini I 224,92, 0 min I 176,28, ketemunya ada 250 min 1524,36 ohm. Apabila ditransformasi ke bentuk polar, impedasi totalnya adalah R sama dengan 250 kuadrat ditambah 1524,36 kuadrat. Ketemunya nanti akar dari hasilnya 1544,72. Tangannya, arc tangannya ya 360 dikurangi Y per X ya. Ketemunya adalah 1,4. Maka 360 dikurangi 1,4, 358,59. Berarti Z totalnya di 1544,72 dengan sudut 358,59 derajat. Adapun arus total pada rangka tersebut adalah I total sama dengan V total dibagi Z total. 120 dengan sudut 0 derajat per 1544,72 dengan sudut 358,59. Artinya ketemulah 0,078 ampere dengan sudut min 358,59 derajat. Adapun untuk melatih kemampuan kalian, maka saya berikan lembar kerja mahasiswa untuk kalian diskusikan. Adapun kesimpulannya adalah dapat dilihat pada layar. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.